Ketemu lagi rekan-rekan, kita nyambung video pagi tadi yang saya buat di depan kantor Wapres itu cuma tiga menit karena saya buru-buru mau pulang. Jadi saya sudah 2 hari mengantri di sana, ternyata tidak kebagian nomor karena memang yang seperti saya sampaikan tadi itu sistem skema, mekanisme dan sebagainya itu di lapangan belum tertata. Dan kita maklum itu karena baru 3-4 hari kan gitu. Nah, tapi intinya program yang dicetuskan oleh Wapres ini, lapor Mas Wapres ini harus didukung penuh oleh masyarakat gitu. Karena ini terobosan, walaupun kemarin di ILC kita juga dengerin beberapa penjelasan. Kalau dari anak buahnya Anies nggak usah didengerin, dia bilang itu mundur dan sebagainya karena sudah ada dan sebagainya. Silakan saja gitu, tapi buat kita masyarakat yang sekarang sedang haus-hausnya terhadap pelayanan dari instansi kepolisian, DPR dan sebagainya ini kayak dapat oase baru gitu kan. Jadi kita bisa minum air segar dari informasi yang disampaikan oleh Mas Gibran. Nah ini tapi eksekusinya pasti membutuhkan sebuah sistem, sebuah konsolidasi dan sebagainya antar instansi dan sebagainya. Saya tahu karena ini saya pikir di-trigger aja sama Mas Gibran, nanti mungkin 1-2 bulan baru direview. Nah, menyambung apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, jadi clustering itu perlu karena kalau tidak di cluster ini nanti biasnya kemana-mana gitu, jadi tidak fokus dia gitu. Tadi kalau saya sudah menghitung ulang itu, yang sekarang itu satu yang perlu diselesaikan cepat adalah masalah pertanahan. Pertanahan itu ada urusan warisan, ada pencaplokan, ada mafia tanah dan sebagainya. Nah, apakah itu mau ditangani dalam waktu yang sama dengan persoalan lain? Kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya bagus pakai periode mungkin 3 bulan ini kita beresin tanah, umpamanya seperti itu. Karena kalau saya dengar di lapangan yang tadi di Kebon Sirih itu memang akumulasi persoalan di masyarakat ini luar biasa. Tadi ada ibu-ibu dari Tangerang yang rumahnya itu ada sertifikatnya semua masih di tangan dia. Tapi ternyata ada sertifikat lain di Danamon gitu. Berarti kan itu dipalsukan gitu. Nah, ini peran siapa di sana? BPN atau siapa? Atau mafia-mafia yang sudah memang dari dulu terstruktur seperti itu di ranah sosial. Nah, yang berikutnya mungkin kita harus beresin perizinan. Jadi, izin ini juga kalau di daerah ini setengah mati. Saya kebetulan ada sedikit-sedikit ngurusin kerjasama dengan kawan tentang galian C, itu luar biasa. Jadi instansi ESDM dari pusat sampai daerah itu mafianya juga luar biasa gitu. Mereka bermain dengan konsultan dan sebagainya. Izin galian C itu kalau normalnya 300 juta, itu selesainya 2 tahun. Tapi kalau mau cepat, mau 3 bulan, bisa 2 miliar katanya seperti itu. Nah itu kan perlu ditinjau semuanya. Izin apa lagi? Kalau UMKM itu saya sendiri merasakan mau ngurus sertifikat halal pokoknya ya, itu harus ikut meeting di hotel. Kenapa tidak Zoom gitu? Tapi karena apa? Karena di hotel bayarnya 3 juta kan gitu. Nah, begitu kita mau daftar katanya sudah penuh gitu. Sementara outlet-outlet seperti Indomaret, Alfamaret itu semuanya menuntut Januari atau Februari sudah harus ada sertifikat halal. Itu juga didesak dari Departemen Agama gitu. Jadi nggak nyambung ini. Antara kesiapan memberi sertifikat sama waktu yang disiapkan itu tidak connect gitu. Ini perlu review. Jadi Departemen Agama kayak apalah gitu. Jadi kalian jangan mempersulit masyarakat ini gitu. Jadi buat seolah-olah kalian hebat gitu. Padahal kita yang setengah mati di bawah ini. Belum lagi hal-hal yang lain lah ya. Itu perizinan, terus apa tadi perizinan tanah, terus ada lagi apa tadi dana desa. Dana desa juga kan kita tahu selama ini belakangan ini katanya mau diaudit. Itu ya difokus saja, lihat aja. Yang tiba-tiba jadi kepala desa 3 bulan langsung beli Avanza, ya, duitnya dari mana? Nah kita nggak mau masuk terlalu dalam itu karena pasti nanti clusteringnya dan sebagainya pasti sudah dipikirkan oleh orang-orang yang di pusat lah, khususnya Mas Gibran dan tim gitu. Catatan yang lain, saya pikir tadi kenapa saya lihat
amburadulnya di lapangan itu, di Kebon Sirih itu tadi. Karena masa nomor saja pun security tidak bisa menyiapkan gitu. Ini kan kebangetan menurut saya gitu. Jadi Mas Gibran harus tahu karena orang-orang yang bekerja di situ itu sudah melayani Wapres 7 kali gitu kan. Jadi budayanya sama saja gitu kan. Itu yang harus direview. Kalau orang-orang itu dengan style yang sama seperti yang lalu-lalu, ya tidak bisa di-push. Sama dengan sekarang sedang digalakkan lapor Mas Wapres. Jam 3 ditutup. Karena jam kerja katanya gitu. Ini sama dulu waktu OSS digalakkan Pak Jokowi. Begitu kita mau masuk, jam 3 sudah tidak bisa. Karena jam kantor yang dipakai. Nah kenapa nggak dipakai 24 jam? Karena ini lagi di drive, kan ya butuh waktu tambahan. Apa pakai sip-sipan, 3 sip, dan sebagainya. Nah yang kayak gini ini nggak bisa lagi pakai standar PNS. Kalau kayak gitu capek kita bos. Ya, kita harus dukung program ini. Karena kita pendukung pemerintah, pendukung 02. Kita ini bagian 58%. Jadi tidak main-main. Tapi kami harus kritis juga memberi masukan ini. Gitu. Ya, kalau yang lain-lain, yang pengamat-pengamat itu ya ada yang bilang ini duplikasi dan sebagainya. Nggak usah didengar itu. Nah, terus apa lagi? Ini kemarin kan saya sebenarnya di-trigger oleh informasi admin dari Gerindra. Tapi begitu Mas Gibran buat ini, Gerindranya hilang sekarang gitu. Harusnya kan tidak demikian. Gerindra juga harus mengambil porsi. Kalau saya pikir mungkin semua partai nggak apa-apa buat posko untuk kebaikan masyarakat kan. Kalau perlu di daerah per kabupaten itu, ambil alih saja kantor DPR itu. Ya kan, dipakai aja, suruh libur dia setahun. Nggak usah kerja, dapat gaji. Kita yang kerja di kantor DPR itu. Mejanya kita pinjam, kita kerja di situ melayani masyarakat. Kalau seluruh Indonesia seperti itu, ya ini gebrakannya bisa cepat gitu. Tapi kalau nanti diurusin di Jakarta, terus nanti dibalikkan lagi ke daerah, yang nangani ya orang-orangnya itu saja, ini akhirnya nanti omon-omon lagi gitu. Program ini sangat bagus. Kemarin kita lihat bagaimana Bu Irma Suryani Caniago, Irma Huta Barat itu begitu luar biasanya. Ini 2 Serikandi yang saya sangat suka ini. Ini orang-orang cerdas dari partai yang saya pikir punya integritas yang begitu tinggi. Ini yang harusnya jadi menteri, harusnya seperti itu. Cuma karena nggak kepilih, nggak apa-apa. Tapi kalau saya berharap mereka masih terus bagaimana berintegritas untuk Indonesia. Karena kemarin saya sempat ngobrol dengan 2 Irma yang luar biasa, yang saya suka ini. Gitu. Terus nyambung lagi di rumah Irma Huta Barat. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari mereka. Nah, jadi partai umumnya PSI, ya. Apakah itu mau dipegang semua provinsi dan sebagainya? Bagi wilayah juga boleh kan. Mungkin Demokrat di Sumatera, yang PAN pegang di mana gitu, terus yang PDIP mungkin Jawa Tengah. Tapi PDIP kayaknya nggak mau gitu. Nggak mau karena nanti ketahuan. Ketahuan lambatnya atau ketahuan apanya nggak tahu lah, kalian interpretasikan sendiri saja. Nah, kalau di drive seperti ini saya pikir kita ini mau mempercepat bagaimana kita menghadapi tahun di mana kita sudah mencanangkan Indonesia maju 2035. 2045 kita Indonesia emas. Nah kalau sekarang nggak disiapkan, ya emasnya cuma dipanggil-panggil aja, mas gitu kan. Jadi nggak dapat apa-apa. Ya kan, Mas Gibran ya tetap jadi Mas Gibran saja gitu. Karena kita bagaimanapun kita ngobrol kemarin, anak muda satu ini yang sudah duluan leading, ini harusnya mengganti Pak Prabowo. Sehingga anak-anak muda yang lain ikut katut gitu ke atas. Karena bagaimanapun kan 2029-2035 ini ya kita yang bawa kemenyan ini kan sudah selesai gitu ya, harus pensiun lah. Ngapain terus-terusan teriak-teriak, itu udah tua-tua. Nanti ditanya ini lupa, ditanya sana nggak dengar, namanya udah pikun. Ya, jadi saya pikir kita harus support, tapi kita juga harus terus mengkritisi. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Gibran sudah membuat terobosan. Tinggal timnya harus dikuatiri, karena kalau tidak ada kekuatan itu nanti jadi apa?
ada ruang-ruang yang terus dikejar-kejar Repri Harun, Said Didu, gitu, Rocky Gerung, Faisal Aksegab. Itu kan pengamat yang cuma ya komat kamit saja gitu, padahal nggak punya kontribusi apa-apa. Tapi buat kita sih nggak usah didengar itu. Jadi kayak apa? Kita dengar sayup-sayup sajalah gitu, biarkan mereka daripada nggak ngomong ya kan. Tapi yang kita sekarang kita harus tekatin gitu. Jadi ini kan kasus-kasus seperti yang saya sedang uh, usulkan, bukan usulkan, yang sedang saya tuntut ini kan sudah dari 2013 ya. Jadi perumahan Delta Sari Indah, Waru Sidoarjo ini adalah salah satu perumahan di antara 354 perumahan di Sidoarjo. Ya, luasnya 103 hektar, tanah makamnya harusnya 2 hektar, cuma dikasih 2.200, pasumnya harusnya 40 hektar, setelah kami ukur cuma ada 35 hektar. Ini harus diselesaikan, sehingga nanti kalau kita mengembalikan tanah yang sudah dijual tidak mungkin, tapi kita minta kompensasinya apa yang mereka akan kasih. Sehingga perumahan ini sebenarnya bisa mandiri gitu. Jadi tidak lagi minta dana APBD dan sebagainya, karena kalau ada modal kerja dijadikan koperasi, menjadi usaha di perumahan, itu akan bisa menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk perawatan jalan dan sebagainya. Harusnya demikian, tapi ini bukan kerjaan mudah. Sekali lagi, ini bukan kerjaan mudah dan bukan kerjaan gampang. Jadi sekali lagi, lapor Mas Wapres itu juga bukan kerjaan instan. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian harus sabar. Kalaupun sudah diterima datanya, bukan simsalabim besok selesai, enggak. Apalagi urusan warisan, urusan tanah, dan sebagainya itu ya. Jadi saya pikir kita harus optimis karena negara ini harus dibangun dengan optimisme. Jangan dengerin orang yang ceriwis, tapi pesimismenya yang paling yang besar gitu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, kita sudah ngobrol. Ini sambungan dari video yang tadi pagi saja gitu ya. Nanti kita ngobrol yang lain lagi, kita akan lihat progresnya seperti apa. Ya, semoga kita diberi kesehatan untuk kita bersama-sama sehat untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.